Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa auhayna ila ummi Musa ar-rid'i fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wa la tahzani wa la takhafi inna ra'udduhu ilaik wa ja'iluhu minal mursalin. Sadaqallahul azim. Kami ilhamkan kepada ibu Nabi Musa, susukanlah anakmu apabila engkau merasa khawatir atasnya akan dibunuh oleh Fir'aun, maka hanyutkanlah anakmu itu ke dalam sungai Nil. Wala takhafi, jangan khawatir. Wala tahzani, jangan engkau sedih. Sesungguhnya kami akan mempertemukan engkau kembali dengannya. Dan suatu saat setelah dia dewasa, dia akan menjadi salah satu dari rasul kami. Kenapa ada ayat ini turun begini? Bapak-bapak dan ibu-ibu, sampai hari kiamat ada raja yang penyantun kepada rakyatnya, ada raja yang zalim. Dan nama-nama raja yang zalim yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran seperti Fir'aun dan Namrud kan sudah mati. Tapi dia bisa saja pindah ke Jerman, bisa pindah ke Indonesia, bisa pindah ke Cina, bisa pindah ke Jepang. Orang-orang yang meniru perangai Fir'aun. Dan seluruh nabi-nabi, bapak-bapak dan ibu-ibu, ujiannya sangat berat. Karena ajaran yang dibawanya adalah ajaran untuk mengendalikan hawa nafsu. Sedangkan manusia kebanyakan suka mengumbar nafsu. Maka ada nabi yang dibunuh, ada nabi yang diusir, ada nabi yang digergaji. Nabi yang digergaji ke Pak? Nabi Zakaria masuk ke dalam kayu tu, digergaji kayu tu, balah dua badan. Ku aji boy itu ala kataki nak kata lo. Itu yang diderita oleh Nabi.
Jadi ndak ubahnya orang-orang yang akan dipercaya oleh Allah itu memang orang yang sangat sabar dan kuat mentalnya. Sama je orang membakar basi di Sungai Puak. Pertama kan dibakar basi itu loh. Lasirah lama mutih itu ditokok. Kemudian ni masuk lo ngek-ngek tu ke dalam air. Tu dibakar lo balik. Lama mutih ditokok lo balik. Kemudian dalam menokok tu ada seorang tukangnya, tukang bantu. Ada yang jadi pangku, ada yang jadi baja, ada yang jadi sabi, ada yang jadi ladiang. Allah bantu ladiangnya, Allah selesai perasaannya, ndak. Di sapi joragum. Sapi joragum. Lah tagoknya tu sapi tu dikiki leh. Asinalah dibantu matonya. Kemudian matonya tu lah bantu, beko diasah jua sang kasih. Lah rasu agak tajam, tapi alun tajam mana? Dia gi hasahan hitam pakai minyak. Baru basi nan dari peroto tadi bisa mencukup janggui. Bara paraseannya sajak dibakar, ditokok, digaragaji, diragum. Baru dia jadi pisau yang tajam. Jadi Rasul itu bapak-bapak kaum muslimin luar biasa. Dan pada zamannya seluruh Rasul itu dituduh oleh orang zalim tukang sihir. Sampai ke Nabi Muhammad. Ya kan? Hanya kalau menyampaikan kaji, tidak ada dapat amplop serupa ustaz. Bapak ibu. Tapi itulah Rasul itu bedanya dengan kita. Jadi kalau tingkat ketaatan Rasul itu, maka dia disebut dalam Al-Quran, ya kan? Mukhlasin. Awak setinggi-tingginya pakai ikhlasan awak sampai derajat mukhlisin. Pi Rasul mukhlasin. Salah satunya Nabi Musa. Apa aturan yang dibikin oleh Fir'aun ketika itu? Karena disebabkan mimpi anak laki-laki harus dibunuh sadonya namanan lain. Tidak pilih-pilih dah Pak. Berapa berkuasanya Fir'aun itu dengan pembesar-pembesarnya. Sudah ribuan orang yang mati sekian tahun, tapi tidak ada yang bisa menuntut Pak. Begitu berkuasanya Fir'aun. Sampai dia mengatakan dirinya Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan yang tinggi. Begitu sombongnya Fir'aun. Tapi Fir'aun tu tidak pernah mengecekan suara azan sama jogonggongan anjing. Tidak pernah ada Pak. Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak ada ceritanya dalam Quran tu. Tapi kalau dia mengatakan dirinya Tuhan, itu ada. Dalam surat An-Nazi'at. Ya kan? Dikatakan dirinya Tuhan. Jadi kini banyak loh orang lain nan sombong dari Fir'aun. Tapi Nabi Musa sudah direncanakan oleh Allah seperti penyampaian beliau kepada ibunya tadi. Engkau jangan khawatir. Kalau logika Pak, dianyui anak ke dalam sungai nampal yang gadang di dunia, mereka mungkin selamat. Tidak mungkin. Nyodanyui dari hulu pasti ke muaro. Air sungai itu deras itu. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa disuruh hanyutkan? Karena pembesar-pembesar Fir'aun suruhan-suruhannya akan mencek ke rumah itu. Selama ini mereka lupa, padahal di sana ada ibu hamil. Sudah lahir anaknya berbulan-bulan, pindah ingat Fir'aun dan pesuruh-pesuruhnya. Padahal anak itu sudah berumur 8 bulan. Itu Allah memelihara Pak. Maka ini peringatan kepada orang yang akan jadi raja, yang akan jadi pemimpin. Awak raja-rajaan punya. Pimpinan-pimpinan biasanya. Nah memimpin itu Allah. Beliau selamatkan Nabi Musa. Hanya sampai ke induknya. Jangan khawatir. Hanya yang salah.
Nah, dimasukkan ke dalam karton dianyuian. Biasanya pasti tiba tu kamu aroba. Aku ndak baputa peti badi itu ke tapian. Istana Fir'aun ko di tepi sungai Nil. Istrinya sedang kamandi. Nampak dinyo peti tadi nyo raya. Dibuka tutupnya. Kira bayi di dalam. Ndak tangguang gadang hatinya. Bawa itu. Istri Fir'aun ini belum dapat keturunan. Belum dapat momongan. Gadang hatinya. Digendonglah anak tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu dibawa naik. Bang, awak dapat anak di batang air bang. Rancak anakku ganteng. Ketek rola nampak ganteng. Nampaknya ini anak cerdas. Kecik Fir'aun, coba buka sarawaknya. Nah, dibuka celananya. Kiranya laki kalau dibasuh jantan nama pak. Jantan. Anak laki-laki harus dibunuh kecik Fir'aun. Awak ndak dapat anak, kinilah dapat si anak di batang air, mangha dibunuh bang. Kok dapat anak laki-laki ibarat cincin jari mani, pembangki batang tarandam papuih malu di kaniang penjawik kato tengah medan, penyambut tamu tengah rumah. Kok dapat anak padusi bungo setangkai di halaman pemenan ayah jo bundonyo, limpapeh rumah nanggadang ubek jarih palare damam si dingin tanpa di kepala. Jangan dibunuh bang ibu awak. Aturannya begitu kata Fir'aun. Harus dibunuh. Apa kata istrinya lagi? Kalau kari hati abang membunuh abang dek rajo. Tak bisa ambo membantah. Tapi caranya nambo detik ini juga. Mandang ke cara itu pak indak lutui Fir'aun sana menggigit itu. Jo janggui no. Menggigit sana. Manga minta cara na dia ndak sampai kasinan dia udah indak bunuh indak malah. Bang kau itu pak istri Fir'aun tu ndak tangguang rancaknya loh pak. Ndak ada orang di tengah jua aku serencak itu. Jadi camehnya mendengar kacara ndak jadi dicaren. Raja besar mengatakan dirinya Tuhan, tidak ada masyarakat yang bisa membantah, tapi takut kepada istri. Coba bayangkan tu pak. Jadi orang apabila lah takut di bini pak, tu tidak kata jali orang gaib tu. Anak kau menangis lah. Anaknya tangihan. Taraga menyusu. Sianang ke menyusuan? Istri Fir'aun kok ndak ada punya anak. Tu susunya ndak berair. Ya kan? Dibuatlah pengumuman di tepi jalan. Siapa yang mau menyusukan anak raja, datanglah ke istana raja. 3 fasilitas disediakan. Pertama, gaji dibayar berapa cukup. Yang ketiga tinggal di istana. Yang keempat PBB tidak membayar. Rupalah ada je PBB kau saja dulu. Itu namanya lain lah tak. Kalau zaman Belanda kecik ayah namanya Blasteng. Itu zaman Belanda. Berbondong-bondong lah ibu-ibu yang punya anak ketek kesinan ingin menyusuan. Tapi Nabi Musa tidak mau pak. Sebanyak itu ibu-ibu, tidak amu Nabi Musa menyusu. Ya kan? Disampaikanlah oleh kakak Nabi Musa ini kepada ibunya. Bu, ternyata adik saya sudah dipungut oleh istri Fir'aun. Sekarang di istana. Datanglah ibu ke sana. Akan diberi duit oleh Fir'aun. Banyak orang yang datang, tapi adik awak kau tidak mahu menyusu je orang tu. Datanglah istri ibu Nabi Musa kau senan dari jauh. Saya maknya datang dulu itu saya cik Nabi Musa kau. Hanya susuan dan maknya. Ya kan?
Cerita itu tuh Pak di dalam Quran. Ndak sama jo cerita mage menandin tu. Iya kan? Para jemaah yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, apa di sana yang bisa kita ambil pelajaran? Karena ibu Nabi Musa ini sabar dengan cobaan Allah. Anyuyan anak kecil Allah anyuyan. Walaupun hatinya di dalam tidak senang, tapi dia anyutkan. Anak orang dibunuh lah ribuan, anaknya indak. Inyo nama menyusuan digaji dek rajo, tinggal di istana PBB ndak membayar. Abaran nikmat lah. Tu mangko di dalam hidup kita disuruh sabar. Dalam surah Al-Baqarah tu 2 kali Pak. Nana cok dibaca orang untuk takziah tu. Pertama, innallaha ma'as sabirin. Yang kedua, wa basyiris sabirin. Jadi apa saja musibah yang menimpa kita sabar. Karambie mengko bisa jadi minyak dek sabar tu mah Bu. Kira-kira apa penderitaan karambie melaki jadi minyak? Pertama penderitaannya arai babungkuh jo kalupa. Batuka siang jo malam baganti hujan jo paneh kalupa paca harai keluar. Nanarai ko lai sadonyo jadi mumbang. Indak Pak, kok tiba angin limbubu angin puntiang beliwang rurui badan ke bawah sebelum jadi mumbang. Nanelok nasib lainnya ambil edorang untuk pencetak kue harai pinang. Karena indak lah lapuk sebab hujan. Sampai badan jadi mumbang, lai sadonyo jadi kerambie. Indak, kok tiba tupai jatuh ketek badan. Sampai badan jadi kerambie susah bedo. Masak susah, mudo bedo. Nyo ambil orang keduanya. Kira-kira zaman kini kok bahan banyak kerambie mudo dia ambil orangnya kerambie tua. Antah nama banyak kan? Orang memanjek kerambie kok biar di Piaman, biar di Solo, biar di Waso nak daun nombor terati. Batangnya pagui, pelapahnya kedua nyo piuh tampuk ke kida digeleng badan kesuo balambin tiba di bawah. Laya donanyo turunanyo tali, indak apa? Ilapo ano sen ke bawah no. Kok tiba di tanah kareh tak kulibak kulit nan taba tiba di luluk gaca tabanam badan ke bawah. Ya itu. Laya di keluar orang. Lai tapi isulo no coba si runciang. Ibu kak no sabui ke sadono tinggal tempuruang saleh. Di bawah badan kata rumah keciawak ko lai kasanang pungguang ladiang nantian. Kapiang dua badan. Allah selesai penderitaan. La tadaga di dapur kukuran sudah bakikie. Kok kukuran biasa ndak ada. Jo motor listrik nyo garejo. Sabalun tatampuruang ndak nyontian. Allah selesai. Tak jarang tungku batu tigo basilang kayu di bawahnya di sinan napi mangkoi duit. Sadang ayam manggalagak nyorameh de orang itu. Lah jadi santan badan. Nan samparah kerambie tadi dibaso sampure namanya di Padang Katapang. Ada rumah gadang mah Pak, tapi lantainya papan. Akan bakile lantai rumah gadang tu jua di berasian orang aja samparah kerambie tu nyo luma-luma orang ke lantai jolongnya badan putih berubah jadi hitam marah saya nan santan tadi diangean sampai jadi minyak di kerambie dek sabarnya iya kan sampai jadi kalau lah minyak tu banyak gunanya lepas untuk maurui untuk membilas rambut di orang dahulu itu minyak kelapa ya kan? Banyak untuk menggoreng ya kan jadi kita sabar. Nah kemudian bapak-bapak ibu-ibu kutiko Nabi Musa ko lah baraja tagak kalau kini kan ada dijual orang kereta-keretanya untuk anak ketek ko di pasar tak perlu membuat galah bapak kuan ke rumah gadang nalai. Ada keretanya dijual orang.
Langsung saya nak ko masuk ke dalam. Langsung nyedek baroda hanya nyogari badannya lah jalan seorang. Kalau sama sombo ketek dulu jadi adik embo rumah ke rumah bergonjong tu. Adi ambil orang gaib bulu adi pakuan di tonggak kesina na ungarabai tagak. Ana Nabi Musa ko bapa cik nyo ka janggui Fir'aun meraja tagak tu tacabui janggui tu. Padi yo dem bunuh jo anak ko. Akat tu istrinya, bang, jangan emosi ya bang. Abang pai lahir rajo, tapi abang berfikir ganji lah. Bang, itu anak kete alun merakala, ambil lah baru, api jo kue, anak mana kan ambil? Dia ambil dek Nabi Musa api ko dengan takdir Allah pak, dibawa ke lidahnya, dia tapak kia, ya kan? Anak bodoh anak ko mah baru makan cik Fir'aun. Maka Nabi Musa itu lidahnya cadel. Orang awak menyebut teloh. Maka setiap saat beliau berdoa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maka beliau dibantu, diangkat pula adiknya jadi nabi. Namanya Nabi Harun. Nabi Harun ini orator. Jadi untuk menjelaskan sesuatu itu dibantu oleh Nabi Harun. Karena Nabi Musa teloh. Nah, tapi kelebihannya adalah nyo langsung mengecek jo Allah pak. Luar biasa pak. Nabi lain menerima wahyu melalui Jibril. Nabi Musa tidak. Lagadang. Jangan calon nabi pak tu ndak mungkin bodoh doh, pasti pintar. Kalau nabi bodoh pak lo kau memimpin umat. Iya kan? Nampak dia patuang di sekitar istana tu. Nyoruntuh saja tu. Ada imba orang ke Fir'aun, pak paga-paga istana nyoruntuh dek Musa ko pak, biasalah nyo anak bodoh tu macam. Biko diganti balik jangan baru. Nyo nak bodoh halong kari apa nak dawak. Jadi kata Fir'aun, Musa ini tetap anak bodoh. Jadi selamatnya pak. Suatu kali bacakaklah suku Rajo Kojo Bani Israel. Raja adalah suku nomor 1 menurut dia. Bani Israel suku nomor 2. Ibarat cendawan, kalau namanya suku Rajogo, sama je cendawan patui, ureknya tumbuh di tanah. Kalau cendawan kalilimi, atau di kayu lapuk, menompang di badan orang. Jadi tidak orang asli, tidak orang keturunan Rajo. Berkelahi itu. Mencari Bani Israel kopaya, ya kan? Diketengahilah oleh Nabi Musa karena sukunya juga Israel. Dek koko kemanakan rajo suku rajo pak tasingguangnya nyodongkak Nabi Musa. Rupa Nabi Musa kau pandai silik lintau pak. Baitu didongkak nyoganju kaki ke belakang salangkah menerpa angin terjangan tadi. Ambo malare, ambo manganangahi, ambo menyabakan, bang kau didongkak ambo. Nah tambah paneh orang tu nyodongkak lah. Mailak Nabi Musa ke sampiang, lapeh lo je leh. Didongkak sekali leh, mailak lo ke sampiang kita, lah berapa kali? Lah 3. Iya kan? Nyodongkak sekali leh, bapantun Nabi Musa kau. Leh dapat pantunnya. Lama la lontong orang pitalah dibuai orang malam mari lah panek dagang dek mengalah kini membalih hanya lai. Nyuangke lututnya dek Nabi Musa sedang orang tu mendongkak nak nyu sipak ke doh. Nyuangke doh. Tiba di parui kau pak. Parui orang tadi. Ndak bisa ngok tu keluar leh. Ternyata setelah itu is dead. Mati tak.
Apa kata Nabi Musa? Langsung beliau berdoa dengan cemas. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku sudah menganiaya diriku. Engkau tahu ya Allah, saya hanya melerai orang tadi, tapi dia menjadi marah kepada saya. Saya ngangkat lutut, perutnya kena, dia meninggal ya Allah. Tidak saya sengaja ya Allah, ampunkan saya. Faghfara lahu. Allah Maha tahu, maka diampunkanlah oleh Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nyo kecen orang ke Fir'aun lah. Pak, kecil apa anak bodoh je si Musa tu, kemenakan apa mati dia je. Ya kan? Baru Fir'aun takajui. Dikerahkan pasukannya untuk menangkap Nabi Musa. Tapi ternyata masih ada orang yang simpati dengan beliau. Karena dia pemuda jujur, pemuda amanah, pemuda baik. Banyak orang yang sayang dia. Ya kan? Waja'a rajulun min aqsal Madinah yas'a qala ya Musa innal mala ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Surah Al-Qasas ayat 21. Musa, datang laki-laki dari kota, engkau ditangkap dek Fir'aun, orang sedang berunding kini itu. Setelah tangkap, engkau akan langsung dibunuh. Cepatlah keluar dari kota ini. Melarikan dirilah kamu agar kamu tidak terbunuh. Sambil lari Nabi Musa kau berdoa Pak. Dia Pak kalau lari ketukan kok gampo dia mararau. Baca doa serupa Nabi Musa. Dia nama dimbau. Dia mak we kama lari gampo aja. Ya kan? Apa kata Nabi Musa? Rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Ya Allah, lindungilah aku dari orang yang zalim yang akan menganiaya aku. Jauhnya lari Pak. Tidak ada Gojek, tidak ada Grab. Ya, balari saja kaki. Tinggal kota Mesir, tibalah beliau di Madian. Jauh tu. Nah. Basobok ladinya di Madian ko parui lapa. Sekelompok orang sedang berebut mengambil air untuk meminumkan kambing mereka. Ya kan? Mencari orang berabui itu ada 2 orang anak gadis. Nyo sabar sepak nak satunya berabui dah. Didakei dek Nabi Musa. Ya kan? Dia yo bang. Lah lama dia menunggu nampak dia mbok. Bang kau ndak satu mambi air hari lampir malam. Kambing lalu minum naik. Apa kata anak gadis tadi? Ya kan? Kepada Nabi Musa, qalata la nasqi hatta yusdirar ri'a. Biarlah bubar orang tu lubang. Kami anak gadis berabui-rabui jo anak laki-laki. Baiko comusang menangkok siang bateba bulu dalam kampung buruk bunyi pecah berito. Jadi buah bibir kami de orang banyak. Ayah kami syaikhun kabir, orang yang sudah tua yang sangat dihormati di sini. Anak terpikir dek Nabi Musa, ini anak gadis baik ini. Menjaga kehormatan diri dan menjaga kehormatan orang tuanya. Mendoa Nabi Musa, ko ya Allah, kok dapat bini yang bonan serupa iko ko lah ya Allah. Jangan menari-menari telanjang di TV ya Allah. Hanya tolong Nabi Musa ambil naya. Tutut semua tu balik Pak. Ada Nabi Musa je angkit. Allah tawakak. Bisa banyak MB masuk dalam. Hanya minuman kambing tu sekali. Tu nyo ambil lo 2 MB lagi. Pulang saya nak jadi tu. Nabi Musa sedang lapar mah. Kok bertanya ke kat sepatah kata kan tak bahagia. Dia udah dari Mesir tadi dikajar orang.
Kini parui udah lapa 5 pera 10.000 dan ada dia. Kan tak apa aja tu dah. Aku tak ada. Nyoman doa saya di bawah batang kayu. Nabi Musa. Kok Musa nang kini dapat menolong anak gadis itu panjang tanyanya tu. Lima tinggal dia nomor barawe aj. Boleh ada udah buang ich. Anak gadis itu adik kanai tolong. Nabi Musa ko mendoa, ambo membutuhkan makanan ya Allah, baru ambo lapar. Anak gadis tadi capek pulang dari biasa karena dapat ditolong Nabi Musa. Bangku capek pulang nak kata ayahnya. Ada anak muda tadi ya, nampaknya ndak orang tengah jua kot. Orang Asia ya, mukonya pucet. Tapi anak tu eloknya tolong kami mambi air. Ya, kami lah lupa lo. Tu, ndak ada kami berterima kasih kayaknya do. Kami lah pais. Apa kata orang tua tadi? Pasti anakku anak elok. Japui pilah kita jamunya makan di rumah. Ya kan? Mendengar cerita ini Pak, kalau kita ikuti Al-Quran ini, itu sudah merupakan kerajonan baik, capek lo balehnya di Allah jodan baik. Ya kan? Maka jangan ragu berbuat baik tanpa pemberi. Tiba nak gadi kesinan. Istihya malunya Pak. Karena hari malam. Baka membau nama nak tentu dah. Hanya gosok-gosok sesendal ke kasih tu. Berbunyi-bunyi mencaliak Nabi Musa. Dia kalau mata abang tak salah, adik kan nama ambil air tadi. Yo, manga kamari adik gadi hamba bujang. Diko ganji lo kecek orang. Ya kan? Kau orang kini tu kau kijang tahui macam. Tinggal ada habis segala. Kawannya anjir tu Pak. Dengan berita-berita kita baca di TV Pak. Perkosaan yang seperti itu banyak sekarang. Ambolah diutus ayah kemari. Inna abi yad'uka liyajziyaka ma saqaita lana. Ayah kami mengundang abang pulang untuk makan bersama di rumah kami. Pembalih jasa abang tadi. Maafkan kami tidak berterima kasih. Ya Allah, diundang pulang kolah ke makan ya Allah. Baru embo sedang lah lapar. Rupo yola taidang tunjang orang kapau. Randang balui orang ujung gurun betu sangka. Pangik paku orang pesisir jolokan. Kapalo laut orang bungui. Kata Nabi Su'ib, rupa Nabi bapa anak gadis tu Pak, Nabi Su'ib. Dicaliak suuk di kedah, dipandang kiri jo kanan, tentang jamban nang ke tengah, panuh kateh hendak melimbak, kurang ke bawah hendak pada kuat, di tengah mana tulang punggung sedang tapik pesang bola pukul 2 matahari. Tali kayu panjang 9, orang memapih hati pelang kanailah anak lumbu-lumbu. Ambil air basuh lah tangan, makanlah nasi nantai dang, kita habian samba kasadono. Tukuk je basuh Minang Pak, basuh ya Nabi Su'ib tu nak tentu dah. Kok je basuh Minang itu. Ya. Nabi Musa kau dek parui sedang litak napa? Pendek sejawabnya. Dari pitalah ke batipu hari gampu di padang panjang sedang ke sawah boleh namuh kono memakan nantai dang. Lakanya paruinya. Kecik Nabi Su'ib. La takhaf najauta. Jangan cemas nak. Engkau terlindung di sini. Ini bukan kekuasaan Fir'aun lagi. Ini saya yang berkuasa di sini dengan izin Allah. Nak, jangan pulang ke Mesir lo. Siko salah kerajo ya Pak. Nabi Su'ib kau lah dapat bisikan dari Allah. Bahasa iko calon Nabi untuk mengentinya. Ditawari kerajo sinan. Tentu amu awak dapat suaka sinan. Cuma nyuji dek Nabi Su'ib kau. Karajo sina makan sedapeknya tu kopi setengah. Bapak ini.
Alah. Gaji ndak dia. Ndak dia lagi. Sampai 10 tahun honor daerah saya. Ndak kunjung dia diangkat. Nabi Musa kau sabar saya. Anak gadis Nabi Su'ib tadi lah. Ya kan? Katanya kayahnya. Ya abatis ta'jirhu. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Biasanya ayah mengangkat orang jadi pegawai itu orangnya rajin, qawi, amin, jujur, bisa dipercaya. Kalau ambo cali salamo Kak Musa ko Karajosiko, sifat itu ada nadinya. Dia produktif, rajin, loyal, dan amin, bisa dipercaya. Angke lahnya jadi pegawai tetap wak layah bayar gajinya laik. Nang kecil anak Nabi Su'ib ko galak Nabi Su'ib. Nah, sedangnya nombor kerja ndak ada minta. Kau kena hati kenya ya. Lari anak kau ke dapur kan? Nyopacien bau dek Nabi Su'ib tiba di dapur. Nah, saya sedang menguji pemuda ini. Ternyata dia memang sabar nak. Bukan sekedar saya angkat jadi pegawai dia, tapi akan saya ambil jadi suamimu nak. Babungo-bungo hati anak Nabi Su'ib tu, ia nyalakan hati ke Nabi Musa. Ya kan? Besoknya sampai sekali Nabi Su'ib. Inni uridu an unkihaka. Saya bermaksud menikahkan engkau dengan salah satu anakku. Hataini ala anta jurani. Takajui Nabi Musa pak. Bambo ke nikah pak. Pembayar mahar saya tidak ada pitir. Bisa setunya kecek Nabi Su'ib. Kalau engkau lain nama, pak cicil. Jadi boleh mahar kau dicicil pak. Kau dapat menentu pak bansai jangan pak basuh membayar kontan. Kan? Boleh dicicil. Dicicilkan dipitih juga pak. Ikan pitih ke pencicil tu ndak ada dembo. Ada cara lain kalau engkau namu. Anta jurani samania hijat. Gubaluan kambiambo 8 kali rayo haji. Tu maharnya. 8 tahun tu pak. Ko ambo tu anda nikah yo anak pak nanti jem. 8 tahun ke gubalo kami. Nabi Musa ko rupa hatinya lah di dalam lo. Nyotarimo gubalo kambiang 8 tahun. Kata Nabi Su'ib, fa'id atmamta asyaran, kalau engkau namu 10 tahun rancak wana. Nyo tambah 2 tahun lagi. Nabi Musa nyo terima siapa? Lah masuk ke tu cari. Alah. Stay lah. Sampai gubalo kambiang 10 tahun. Ya kan? Bapak Ibu yang terhormat yang saya muliakan. Ya kan? Lama-lama itulah hamil istri kok. Nantakan adik Nabi Musa induaknya Pak. 8 tahun lari dari kampung. Ya. Boleh ambo bawa istri ambo kau diperkenalkan jo induk ambo. Ambo kawin kan tak tahu induk ambo kau dah. Ambo bawa bini ambo ke kampung Mbak. Mungkin Fir'aun ayah hangke ambo lah lupa peristiwa sari. Kecik Nabi Su'ib bawalah nak. Kau kan lah punya SIM. Sure izin menikah. Kama kari bawalah auto tu lah. Hati-hati jo di jalan. Cuma Nabi Musa kau berputar-putar saya Pak. Jual kapai bitin ada. Nabi Su'ib bapak-bapak tersenyum melihat ke. Nyo masuk ke dalam bilik, nyo bawa karuang keluar. Kira pitih sisinya. Aiko bapak, ini gajimu selama kerja. Lansa karuang je. Alaya do mintu nan sesayang tu di tengah jua ke minantu. Kawajalan nyo lagi pitih karuang. Aba ceritanya sampai sudah Ustaz. Nang ketibo lo kita sembuh. Ini sejarah Nabi Musa.
subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.